Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Wafi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari Poultry, tadi pun juga sempat kita ulas, ada Cepin direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 4650 hingga 5400. Kemudian aneka industri ada Astra Internasional. Hari ini juga menguat dengan support yang bisa diperhatikan 6100 hingga 6600. Dari perbankan Big Cap, BBCA tampaknya lebih direkomendasikan buy dalam hal ini 8.700 hingga 9.000, sementara Mika juga direkomendasikan buy 2.400 hingga 2.800. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa atau investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Cepin, Pak. Analisis secara teknikal, pertimbangan sehingga Cepin masuk dalam rekomendasi Anda untuk kali ini. Tadi pun sempat kita ulas, Pak Wafi, kita review singkat untuk Cepin. Ya, mungkin tambahan dari saya mengenai Cepin adalah kalau di antara emiten peternakan poultry lainnya, Cepin ini memang salah satu yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar dan memang paling menarik investor, terutama investor asing ya. Dan dari sisi sinyal sendiri ini memang sudah breakout resistance MA50-nya dan sudah mengkonfirmasi sinyal reversalnya dia untuk Cepin. Ya, dengan penguatan signifikan yang terjadi, Pak Wafi, kemudian juga dari sisi target price yang sudah Anda sampaikan tadi, ada peluang koreksi sehat dulu tidak untuk Cepin, Pak? Oh iya, tentu. Kalau kita lihat kan hari ini juga kenaikannya cukup signifikan ya di 6%. Kemungkinan pembukaan besok bisa terjadi profit taking terlebih dahulu. Jadi lebih disarankan buy on weakness sebenarnya, tidak mengejar di harga penutupan hari ini. Oke, level support yang bisa diperhatikan di 4650, cukup jauh dari level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, Pak Wafi. Ada Astra Internasional 6.100 hingga 6.600. Tadi juga masuk ke dalam listed kita, Pak Wafi, dari sisi penjualan mereka turun di April cukup signifikan baik secara tahunan maupun secara bulanan. Tapi secara market share Astra Internasional masih memimpin sampai sejauh ini. Analisisnya untuk ICE. Ya, sebenarnya dari sisi penurunan penjualan ini seasonality ya, industri juga turun. Tapi kan sisi positifnya adalah market share-nya ada kenaikan. Ya. Kemudian bicara mengenai technical sendiri, trennya ini masih di dalam fase bullish-nya, Mas David, dan baru saja melakukan rebound dari support MA50 dengan ada potensi untuk breakout resistance MA20-nya dan melanjutkan kenaikan untuk menguji resistance upside bullish channel-nya dia. Baik, dalam jangka pendek dan menengah, bagaimana skenarionya untuk KSI mencoba balik ke level 6.700-an, Pak Wafi? Ini baru dicapai di beberapa hari perdagangan lalu sepertinya? Ya, kalau saya lihat memang dengan posisi kenaikan hari ini masih cukup terbatas ya di 2%. Level penutupan hari ini sebenarnya masih bisa dijadikan level entry cicil beli ya untuk masuk ke Astra. Dan memang ada level resistance terdekat ya, yaitu di sekitar level 6.500-an. Setelah itu level resistance berikutnya itu ada di 6.800. Baik, penutupan hari ini di 6.350 menguat di 2,01%. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan awal Januari, ICE sempat menyentuh harga di 5.200-an. Penguatan sampai sejauh ini sudah cukup signifikan, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini datang dari perbankan Big Cap. Tampaknya BBCA lebih direkomendasikan, pemirsa. Analisisnya, Pak Wafi, untuk BBCA. Ya, koreksi yang terjadi dari level tertingginya, ini kan level tertingginya sempat di 9.200 ya, dan koreksinya ini tertahan dari support MA50-nya Pak David, yaitu di level 8750. Jadi area support sebenarnya dari 8750 sampai dengan 8.700 selama bertahan di atas level itu, dan kita lihat juga indikatornya sudah masuk ke area oversold. Jadi memang ada potensial rebound juga, apalagi intraday hari ini kan sebenarnya sempat lebih rendah, tapi penutupan kemudian ada aksi bergain hunting juga. Jadi ada potensi untuk rebound menuju ke resistance 9.000 sampai dengan 9.200. Dari sisi volume seperti apa, Pak Wafi, terutama dari investor asing terhadap perbankan Big Cap, terutama untuk BBCA, Pak?
Ya, volume saya lihat relatif cukup stabil ya, apalagi kalau kita lihat di pergerakan hari ini yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya ada penurunan, tapi volumenya relatif lebih rendah. Dan kalau dari aktivitas transaksi sendiri, investor asing maksud saya, kita lihat kan memang dalam hampir 2 bulan terakhir kan asing lebih konsisten membukukan net sell. Namun sepertinya switching dari di BBCA ya, kadang net buy dan net sell, dan kalau kita netting dari mulai awal tahun sampai dengan sekarang sebenarnya posisinya masih net buy untuk investor asing. Oke, hanya rotasi sektoral saja, tidak keluar Betul. dari pasar domestik, tapi beralih ke beberapa sektor lainnya untuk sementara. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Mika, emiten rumah sakit, juga direkomendasikan buy ini. Cukup lama juga saham ini tidak direkomendasikan, Pak Wafi, mengingat juga pandemi sudah berlalu begitu. Kemudian kegiatan vaksinasi, perawatan pasien juga tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertimbangannya merekomendasikan untuk Mika. Apakah ini memang Sebenarnya murni secara teknikal, Pak? iya, technical dan fundamental sebenarnya Mas David. Jadi dari sisi teknikal, memang kalau kita lihat trennya masih bearish ya. Namun saya lihat ada sinyal rebound yang cukup kuat yang terjadi di hari Jumat kemarin, dan ada potensi rebound menuju ke resistance bearish channelnya dia. Jadi level resistance itu ada di level 2.700 sampai dengan 2.900, itu adalah area resistance-nya. Sementara untuk level support tadi sudah sempat disampaikan. Dari sisi fundamental sebenarnya cerita berikutnya setelah pandemi ini selesai ini adalah kejelasan dari skema reimbursement BPJS yang terbaru ya. Jadi Ya. ini sedikit banyak memberikan angin segar sebenarnya buat sektor kesehatan secara keseluruhan. Baik, sebelum jeda Pak Wafi, dari sisi pola seperti apa pergerakan dari Mika yang sudah mengalami tekanan yang cukup dalam ini dari level 3.000-an, kemarin sempat menyentuh di level 2.400-an Pak, dan kembali bangkit ke 2.600 di perdagangan hari ini. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi secara tren ini memang masih bearish, namun dari hari Jumat dan sampai hari ini, penutupan hari ini masih konsisten menunjukkan pola bottoming up nih, dari support bearish channel-nya untuk menguji resistance bearish channel-nya dia. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Cepin, Astra International, BBCA, kemudian juga ada Mika, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wafi, kita akan jeda kembali. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini, terutama menanyakan saham-saham berbasis komoditas ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan di WhatsApp interaktif cukup banyak yang masuk hari ini. Kita ke komoditas terlebih dahulu untuk Antam, Pak Wafi. Secara teknikal hari ini kembali meninggalkan level 2.000-an Pak di penutupan sesi kedua. Ada beberapa penanya ini, saya akan coba sapa. Yang pertama Bapak Bob dari Jakarta. Antam support dan resistennya boleh buy di harga berapa dengan pelemahan yang terjadi? Kemudian Antam juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan ini terima kasih juga sudah bergabung. Untuk jangka pendek dan jangka panjang sudah punya harga cukup jauh nyangkutnya Pak di 2.510. Harganya turun terus, belum tahu kapan kasih dividen, apakah boleh di hold atau di averaging down di harga sekarang tidak Pak Wafi. Analisis Anda untuk Antam. Ya, untuk Antam dari sisi tren saya jawab secara teknikal terlebih dahulu. Trennya Pak Bob ini sudah masuk ke tren bearish untuk jangka pendeknya menuju ke level support atau area support di 1950 sampai dengan 1920. Di area tersebut ini sudah bisa melakukan averaging down atau mau buyback juga dipersilakan di 1950 sampai dengan 1920, karena mengingat beberapa indikatornya juga sudah mulai menunjukkan sinyal oversold. Level resistance terdekat di sini ada di level 2040, lalu berikutnya ada di level 2150 untuk Antam. Kalau kita melihat untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang, saya melihat ada potensial menguat juga, potensial rebound menuju ke level 2.300 sampai dengan 2.400 untuk Antam. Salah satu katalisnya tadi adalah dividen yang belum dibagikan juga, dan juga memang kalau kita lihat outlook di tahun ini sebenarnya masih positif untuk Antam. Oke, 2.500 ambil posisi tadi untuk Pak Andrew di Tangerang Selatan. Hold atau averaging down Pak?
Mengingat resistance tertingginya saya lihat saat ini di 2400-an, mungkin lebih disarankan untuk averaging down ya Pak Edro. Di level berapa Pak Wafi? Tadi sebenarnya di level di 1950 sampai dengan Oke. 1920. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya, masih dari komunitas ITMG. Pak Wafi, dalam minggu ini trennya up atau down ini? Posisi penutupan hari ini di 0,27%, melemah di 27.750 untuk ITMG. ITMG kemungkinan untuk minggu ini saja ada potensial buat up, tapi memang terbatas untuk up-nya. Saya lihat ada resistance di 30.100 ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit atau cut loss dulu di level tersebut di 30.100. Untuk level support saat ini saya lihat ada di level 27.500, setelah itu di 26.800. Jadi cukup dalam karena dari sisi tren ini masih bearish. Baik, selanjutnya kita akan bahas Telkom. Pak Wafi, ada beberapa pertanyaan. Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham Telkom. Telkom sudah ambil posisi, nyangkut lagi di 4.200. Hari ini Telkom melanjutkan koreksi dan kembali meninggalkan level 4.000-an. Dan Telkom juga ditanyakan, saya akan coba cek ini, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk jangka pendek, Telkom Pak. Ya, untuk Telkom posisi level sekarang sebenarnya sudah mendekati level supportnya di areanya itu di 3950 sampai dengan 3910. Itu adalah area support untuk Telkom. Dan saya lihat justru ada potensi rebound sebenarnya karena indikator beberapa juga sudah menunjukkan sinyal oversold menuju ke resistance paling dekat itu di 4100. Lalu resistance berikutnya itu ada di level 4250. Jadi untuk tadi Bu Rini mungkin yang posisinya masih di 4.200-an, Ya. Bisa dipertimbangkan untuk di hold atau mau di averaging down juga boleh, karena sekarang sudah dekat level supportnya. Oke, dan sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Pak Billy yang ada dari Batam, Kepulauan Riau. Ambil posisi di 4.040 untuk Telkom. Apakah rekomendasinya juga sama Pak Wafi? Ya, sama, kurang lebih sama ya. Baik. Karena secara fundamental so far tidak ada masalah sih dengan Telkom. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Wafi menanyakan saham Goto bisa cicil buy di harga berapa? Sekarang harganya di 117 sesi kedua. Ya, untuk Goto posisi harga memang kenaikannya sudah lumayan signifikan ya Pak David, dan saya ngelihat ada potensi koreksi nih, jadi nggak di level sekarang juga ya, lebih disarankan di bawah level 110 ya. Sampai dengan level 100 itu adalah area supportnya untuk Goto. Sementara untuk level resistance-nya sendiri saya lihat masih ada potensi menuju ke sekitar level 130 untuk Goto. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Wijang. Kali ini kembali dari Riau, menanyakan saham Cimori, Pak. CMRY sepanjang pekan ini sudah pegang di 4350. Seiring dengan penguatan saham konsumer ini, tampaknya hari ini Cimori juga menguat di 3,96%, 4460. Sudah profit sebenarnya, 4350. Resisten selanjutnya untuk Cimori. Ya, resistance selanjutnya di 4.600, dan saya lihat masih ada potensi sebenarnya melanjutkan penguatan ke 4.600, jadi bisa dipertimbangkan buat take profit di level tersebut. Selama dia berada di bawah 4.600 dari sisi tren ini masih bearish, tapi kalau dia berhasil breakout di atas 4.600 ini reversal dari fase bearish channelnya dia. Untuk level support Pak Wijang itu ada di level 4230. Baik, terakhir singkat saja Pak Wafi untuk BBTN Pak, sudah ambil posisi di 1320. Untuk BTN posisi sekarang ini sudah mendekati level resistance. Saya lihat ada potensi koreksi, resistance-nya itu di 1350 dan ada peluang melakukan koreksi sampai dengan level 1260. Ya. Selama maintain di atas 1260, saya lihat masih bisa kembali rebound menuju ke 1400. Baik, penutupan hari ini di 1335 menguat di 0,75% dan lebih dominan bergerak di zona merah. Dan tadi menjawab pertanyaan Ibu Rini dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas, Pak Wafi, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David, terima kasih. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok hari. Dan tadi ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.